warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk pada materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah, bagus. Hari ini hadir semua. Baik, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan menjelaskan manfaat dan tujuan kita mempelajari KPK. Manfaat dan tujuan kita mempelajari KPK yaitu yang pertama, agar kita tahu apa sih KPK itu. Dan yang kedua, agar kita tahu bagaimana cara mengerjakan soal KPK. Baik, langsung saja Ibu akan menyampaikan materi kita yaitu tentang KPK. Di sini ada yang sudah tahu apa sih singkatan dari KPK itu? Ya, betul sekali. Singkatan dari KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, di mana pengertian dari KPK adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Ibu ulangi, KPK adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan, di mana bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Agar lebih paham, Ibu akan memberikan contoh untuk mencari kelipatan. Dengarkan ya anak-anak, contohnya yaitu tentukan kelipatan dari bilangan 2. Ibu ulangi, tentukan kelipatan dari bilangan 2. Untuk mencari kelipatan bilangan 2 yang harus kita lakukan yaitu mengalihkan bilangan 2 dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Yang mana berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 dikali 5 sama dengan 10. Begitu seterusnya. Dari sini sudah bisa difahami? Sebab yang pertama yaitu kelipatan persekutuan dua bilangan, di mana untuk mencari kelipatan persekutuan dua bilangan yang harus kita lakukan yaitu harus mencari bilangan yang sama yang ada pada kedua barisan kelipatan bilangan tersebut. Ibu ulangi, untuk mencari kelipatan persekutuan dua bilangan yang harus kita lakukan yaitu kita harus mencari bilangan yang sama yang ada pada kedua barisan kelipatan bilangan tersebut. Agar lebih memahami, Ibu akan memberikan satu contoh soal untuk subbab ini. Dengarkan yang baik ya anak-anak. Contoh soalnya yaitu tentukan kelipatan persekutuan dari 1 dan 2. Ibu ulangi, tentukan kelipatan persekutuan dari 1 dan 2. Nah, cara menjawabnya yaitu langkah pertama kita harus mencari kelipatan dari masing-masing bilangan. Nah, sekarang Ibu bertanya, ada bilangan berapa saja yang disoal? Ya, betul sekali. Bilangan yang ada di soal yaitu ada bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, kemudian kita harus mencari kelipatan dari masing-masing bilangan, di mana kelipatan bilangan 1 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian kita harus mencari kelipatan bilangan 2. Di mana bilangan kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian setelah kita mencari kelipatan dari masing-masing bilangan, yang harus kita lakukan yaitu kita cari bilangan yang sama yang ada pada kedua barisan kelipatan bilangan tersebut.
di mana bilangan yang sama yaitu bilangan berapa saja? Ya, betul. Bilangan yang sama yaitu bilangan 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi, jawaban dari pertanyaan tentukan kelipatan persekutuan dari 1 dan 2. Jawabannya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Dari sini sudah bisa difahami? Jika sudah bisa difahami, Ibu akan melanjutkan ke subbab yang kedua, di mana subbab yang kedua yaitu kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan atau biasa disebut dengan KPK dari dua bilangan. Untuk menentukan KPK dari dua bilangan, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mencari kelipatan dari masing-masing bilangan. Kemudian setelah itu langkah kedua, kita harus mencari kelipatan persekutuannya, di mana kita harus mencari bilangan yang sama yang ada pada kedua barisan kelipatan bilangan tersebut. Kemudian langkah terakhir, langkah ketiga yaitu kita harus mencari bilangan yang paling kecil. Kenapa kita harus mencari bilangan yang paling kecil? Karena yang diminta adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Bagaimana? Sudah paham? Baik, untuk lebih memahami, Ibu ada satu contoh soal. Dengarkan ya anak-anak. Contoh soalnya yaitu tentukan KPK dari 2 dan 3. Ibu ulangi, tentukan KPK dari 2 dan 3. Nah, cara menjawabnya yaitu langkah pertama, kita harus mencari kelipatan dari masing-masing bilangan, di mana bilangannya yang ada di soal ada bilangan berapa saja? Ya, betul sekali. Bilangan yang ada di soal ada bilangan 2 dan bilangan 3. Kita cari satu persatu. Kelipatan bilangan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Kemudian kita cari bilangan kelipatan 3. Bilangan kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan 21. Nah, setelah kita mencari kelipatan dari masing-masing bilangan, langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu kita cari bilangan yang sama yang ada pada kedua barisan bilangan tersebut. Di mana bilangan yang sama itu ada bilangan berapa saja? Ya, bilangan yang sama ada bilangan 6, 12, dan 18. Setelah kita menemukan bilangan yang sama atau kelipatan persekutuannya, langkah terakhir yaitu kita harus mencari bilangan yang paling kecil. Manakah bilangan yang paling kecil antara 6, 12, dan 18? Ya, betul sekali. Bilangan yang paling kecil adalah bilangan 6. Dari sini sudah bisa difahami? Baik, jika sudah bisa difahami, Ibu akan memberikan kalian 2 soal, di mana 2 soal itu, satu soal terdiri dari soal kelipatan persekutuan dari 2 bilangan, dan soal yang kedua yaitu KPK dari 2 bilangan. Dengarkan yang baik ya anak-anak. Soal yang pertama, tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Ibu ulangi, tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Sudah? Baik, jika sudah, Ibu akan melanjutkan ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu tentukan KPK dari 1 dan 2. Ibu ulangi, tentukan KPK dari 1 dan 2. Baik, ada yang tahu jawaban soal nomor 1 berapa? Ya, betul sekali. Jawaban dari pertanyaan nomor 1 yaitu 6, 12, dan 18. Bagaimana caranya? Yuk kita simak sama-sama. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu
kita harus mencari kelipatan dari masing-masing bilangan, di mana bilangan dari soal ada bilangan berapa saja? Ya, betul sekali. Bilangan yang ada di soal ada bilangan 2 dan bilangan 3. Kita cari kelipatan bilangan 2 terlebih dahulu. Kelipatan bilangan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Kemudian kita harus mencari kelipatan bilangan 3, di mana kelipatan bilangan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan 21. Kemudian setelah itu langkah kedua, kita harus mencari bilangan yang sama yang ada pada kedua barisan kelipatan bilangan tersebut. Bilangan berapa saja yang sama? Ya, betul sekali. Bilangan yang sama yaitu bilangan 6, 12, dan 18. Jadi jawabannya berapa? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah 6, 12, dan 18. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua jawabannya berapa? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah 2. Bagaimana caranya? Yuk kita simak sama-sama. Caranya yaitu langkah pertama, kita harus mencari kelipatan dari masing-masing bilangan. Di mana di soal ada bilangan berapa saja? Ya, betul sekali. Bilangan yang ada di soal yaitu bilangan 1 dan bilangan 2. Kita cari kelipatan bilangan 1 terlebih dahulu. Kelipatan bilangan 1 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian kita cari kelipatan bilangan 2, di mana bilangan kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Setelah kita menemukan kelipatan dari masing-masing bilangan, langkah kedua yaitu kita harus mencari kelipatan persekutuannya, di mana kita harus mencari bilangan yang sama yang ada pada kedua barisan bilangan tersebut. Bilangan berapa saja yang sama? Ya, betul sekali. Bilangan yang sama yaitu bilangan 2, 4, 6, 8, dan 10. Setelah kita menemukan kelipatan persekutuannya, langkah terakhir yaitu kita harus mencari bilangan yang paling kecil. Bilangan yang paling kecil dari 2, 4, 6, 8, dan 10 bilangan berapa? Ya, bilangan yang paling kecil yaitu bilangan 2. Jadi jawaban dari pertanyaan nomor 2 yaitu 2. Baik, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Baik, Ibu tambah ya kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu KPK adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan, di mana KPK ini dibagi menjadi 2 subbab. Subbab yang pertama yaitu kelipatan persekutuan dari 2 bilangan, dan subbab yang kedua yaitu kelipatan persekutuan terkecil dari 2 bilangan atau biasa disebut dengan KPK 2 bilangan. Baik, Ibu rasa cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.